sebanyak 204,8 juta rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari akan memilih secara langsung calon anggota legislatifnya untuk periode 2024-2029. Pemilu legislatif 2024 digelar untuk menentukan siapa yang nantinya akan menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPD. Perebutan kursi legislatif di Senayan, Jakarta berlangsung tak kalah sengit. Ada 9.917 calon anggota DPR RI yang bertarung yang memperebutkan 580 kursi DPR di 84 dapil. Itu artinya dari setiap kursi di DPR diperebutkan oleh sekitar 17 orang calon anggota legislatif. Sedangkan untuk pemilu DPD RI, 152 kursi DPD di 38 provinsi diperebutkan 668 caleg. Tak hanya bersaing dengan kandidat partai lainnya, para caleg juga seringkali harus bersaing suara dengan sesama caleg dari partainya sendiri. Sama halnya dengan Pileg 2019. Pileg 2024 juga menerapkan ambang batas parlemen. Partai-partai politik dapat melenggang ke Senayan jika lolos jumlah perolehan suara nasional sebesar 4% pada pemilu legislatif tahun ini. Penghitungannya menggunakan metode Sainte-Laguë untuk mengkonversi jumlah suara partai menjadi jumlah kursi di DPR. Selain ambang batas parlemen 4%, ada pula yang dinamakan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Sebuah parpol di Indonesia bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya sendiri jika berhasil mendudukan setidaknya 20% atau 115 kursi di parlemen periode sebelumnya. Di tengah persaingan yang ketat dan biaya kampanye politik caleg yang tak murah, faktanya tetap banyak orang yang tertarik menjadi anggota DPR. Salah satu daya tariknya mungkin disebabkan gaji anggota DPR yang cukup fantastis. Konon, setiap anggota DPR bisa memperoleh gaji dan tunjangan minimal sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya. Belum lagi fasilitas lainnya seperti rumah jabatan, anggaran pemeliharaan rumah jabatan, uang pensiun, dan tunjangan beras pensiunan. Dan akhirnya, ruangan inilah ke-580 calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 nanti akan dilantik dalam sebuah rapat paripurna. Yang mana setiap anggota dewan harus mengutamakan kepentingan konstituen atau rakyat yang diwakilinya di atas kepentingan partai. Lantas, apa ya tugas legislatif? Ada sejumlah tugas dan fungsi parlemen yang membuat posisi legislatif sangat penting dalam tatanan negara demokrasi. Yang paling utama ialah fungsi legislasi. Di sini, anggota DPR RI membuat, menetapkan, dan mengubah undang-undang. Selain itu, DPR memiliki fungsi mengawasi kinerja pemerintah, terutama dalam pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah. DPR juga berperan dalam menentukan anggaran negara setiap tahunnya, bahkan berwenang memberikan persetujuan perang kepada Presiden. "204 juta rakyat Indonesia yang punya hak pilih, semua punya andil yang sama dalam menentukan masa depan bangsa ke depan. Jangan sia-siakan hak suaramu, jangan golput. Dan ingatlah untuk teliti dan cerdas dalam memilih wakil rakyat Anda."